dikejutkan oleh temuan bahwa 400 siswa sekolah menengah pertama atau SMP di Kabupaten Buleleng, Bali belum mampu membaca dengan lancar. Data ini diperoleh dari Musyawarah Kerja Kepala Sekolah atau MKKS dan disampaikan oleh Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Buleleng, I. Made Sedana. Para siswa mengalami kesulitan membaca tersebar di 60 SMP di seluruh wilayah kabupaten tersebut. Walaupun presentasinya kecil atau sekitar 0,0011% dari total siswa di Buleleng, fenomena ini tetap menjadi sorotan serius karena menyangkut kemampuan dasar literasi yang seharusnya telah dikuasai sejak jenjang sekolah dasar. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen pun telah menanggapi hal ini dan mengaitkannya dengan hasil survei internasional seperti PISA 2022 yang menunjukkan bahwa kemampuan membaca siswa Indonesia secara umum masih tergolong rendah. Analisis permasalahan. Kemampuan membaca adalah kompetensi dasar yang menjadi pondasi bagi pencapaian akademik siswa. Ketidakmampuan membaca dengan lancar di tingkat SMP menunjukkan adanya kesenjangan dalam proses pembelajaran sejak jenjang sebelumnya. Beberapa kemungkinan penyebab dapat diidentifikasi seperti 1. Kurangnya intervensi dini saat siswa mulai menunjukkan kesulitan membaca. Kedua, lingkungan belajar yang kurang mendukung. Ketiga, penggunaan metode pembelajaran yang tidak sesuai dengan gaya belajar siswa. Selanjutnya yaitu analisis hubungan antara kasus rendahnya kemampuan membaca siswa SMP di Kabupaten Buleleng dengan materi gaya belajar. Hubungan kasus dengan materi gaya belajar yaitu rendahnya kemampuan membaca siswa SMP di Kabupaten Buleleng dapat dikaitkan dengan kurangnya penerapan strategi pembelajaran yang mempertimbangkan gaya belajar siswa. Gaya belajar berperan penting dalam menentukan bagaimana siswa menerima dan memproses informasi, termasuk dalam hal penguasaan literasi dasar seperti membaca. Menurut Ramdhani dan Prasetyo, gaya belajar memiliki kolerasi signifikan terhadap prestasi belajar siswa. Ketika siswa belajar, siswa tidak sesuai dengan metode pembelajaran yang diterapkan guru, maka proses belajar menjadi kurang efektif. Hal ini bisa menyebabkan siswa kehilangan minat, kesulitan memahami materi, dan akhirnya tertinggal dalam keterampilan dasar seperti membaca. Dalam konteks kasus di Buleleng, kemungkinan besar terdapat kesenjangan antara metode pembelajaran guru dengan gaya belajar siswa. Khususnya sejak jenjang pendidikan dasar, guru cenderung menggunakan pendekatan yang seragam, tanpa mempertimbangkan keberagaman gaya belajar atau visual, auditori, dan kinestetik yang dimiliki siswa. Padahal riset terbaru menunjukkan bahwa diferensiasi pembelajaran yang memperlihatkan gaya belajar mampu meningkatkan hasil belajar literasi secara signifikan. Lebih lanjut, penelitian oleh Astuti dan Harahap menegaskan bahwa pemahaman guru terhadap karakteristik gaya belajar peserta didik berkorelasi positif terhadap peningkatan kemampuan membaca dan menulis. Oleh karena itu, upaya peningkatan literasi harus mencakup pelatihan guru dalam mengenali dan mengakomodasi berbagai gaya belajar di kelas. Selanjutnya ada beberapa faktor-faktor penyebab rendahnya kemampuan membaca siswa SMP di Kabupaten Buleleng yang dikaji berdasarkan literatur pendidikan dan data empiris terbaru. Yang pertama ada kurangnya intervensi diri. Banyak siswa telah menunjukkan tanda-tanda kesulitan membaca sejak jenjang SD, tetapi tidak mendapatkan identifikasi dan penanganan yang tepat waktu. Ketidakterlambatan dalam penanganan menyebabkan kesulitan tersebut terbawa hingga jenjang SMP. Yang kedua, ada kualitas pembelajaran yang kurang variatif. Pendekatan pembelajaran yang monoton, satu arah dan tidak kontekstual membuat siswa kehilangan minat untuk membaca. Terlebih lagi, metode pembelajaran yang tidak disesuaikan dengan gaya belajar siswa dapat menghambat pemahaman.
Yang ketiga, ada kurangnya akses ke bahan bacaan berkualitas. Banyak sekolah, khususnya di daerah pedesaan, tidak memiliki perpustakaan yang memadai atau bahan bacaan yang relevan dengan minat siswa. Hal ini mengurangi peluang siswa untuk terpapar teks dan membangun kebiasaan membaca. Yang keempat, ada latar belakang sosial ekonomi keluarga. Siswa dari keluarga dengan latar belakang ekonomi rendah lebih berisiko mengalami keterbatasan akses terhadap sumber belajar di rumah, termasuk buku, internet, atau mendampingkan belajar dari orang tua. Yang kelima, ada kurangnya pelatihan guru dalam literasi dasar. Tidak semua guru mendapatkan pelatihan yang memadai dalam strategi pengajaran pembaca dan penanganan kesulitan belajar. Kurangnya pengembangan profesional berdampak langsung pada efektivitas pengajaran. Yang keenam, ada motivasi dan minat baca yang rendah. Banyak siswa tidak memiliki minat intrinsik terhadap kegiatan membaca. Hal ini bisa dipengaruhi oleh lingkungan belajar yang tidak mendukung budaya literasi, baik di sekolah maupun di rumah. Yang ketujuh, ada evaluasi akademik yang kurang diagnostik. Sistem evaluasi seringkali hanya menilai hasil akhir atau nilai ujian, dan bukan proses atau indikator dini kesulitan membaca. Akhirnya, siswa dengan masalah membaca tidak terdeteksi lebih awal. Dalam studi kasus tentang rendahnya kemampuan membaca siswa SMP di Kabupaten Buleleng, penyebab yang paling menonjol adalah ketidaksesuaian metode pembelajaran dengan gaya belajar siswa. Di antara teori-teori yang ada, teori Munif Khatib paling relevan karena menekankan bahwa gaya belajar berkaitan langsung dengan cara informasi masuk ke otak melalui panca indera. Jika metode pengajaran tidak sesuai dengan cara alami siswa menerima informasi, maka informasi seperti kemampuan membaca tidak akan terserap secara efektif. Oleh karena itu, penting bagi pendidik untuk mengenali dan menyesuaikan pendekatan pembelajaran dengan gaya belajar masing-masing siswa agar proses literasi dan pembelajaran berjalan lebih optimal. Berikut adalah dampak-dampak penyebab rendahnya kemampuan membaca siswa SMP di Kabupaten Buleleng yang dikaji berdasarkan literatur pendidikan dan data empiris terbaru. Yang pertama, prestasi akademik menurun. Ketidakmampuan membaca dengan lancar menghambat pemahaman materi pembelajaran di semua mata pelajaran. Siswa kesulitan mengikuti instruksi, memahami soal, dan menyelesaikan tugas tertulis, yang pada akhirnya berdampak pada nilai akademik secara keseluruhan. Untuk yang kedua, rendahnya kepercayaan diri siswa. Siswa tidak mampu membaca dengan baik, cenderung mengalami rasa malu, frustasi, dan rendah diri. Mereka akan berpartisipasi dalam kegiatan kelas, terutama saat harus membaca di depan umum untuk menjawab pertanyaan tertulis. Yang ketiga, kesulitan dalam transisi ke jenjang pendidikan lebih tinggi. Siswa SMP yang belum memiliki kemampuan membaca yang memadai akan menghadapi tantangan lebih besar saat memasuki jenjang SMA yang menuntut keterampilan literasi lebih tinggi. Hal ini dapat menyebabkan angka putus sekolah meningkat. Untuk yang keempat, kesenjangan sosial ekonomi semakin lebar. Ketidakmampuan membaca dapat membatasi peluang pendidikan dan pekerjaan di masa depan sehingga memperkuat siklus kemiskinan. Siswa dari latar belakang ekonomi yang lemah menjadi semakin tertinggal karena keterbatasan akses dan dukungan. Untuk yang kelima, menurunnya kualitas sumber daya manusia lokal. Dalam jenjang panjang, rendahnya literasi dasar akan berdampak pada rendahnya kualitas SDM di wilayah tersebut. Hal ini menghambat daya saing daerah dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Untuk yang keenam, minimnya partisipasi dalam kegiatan demokratis. Kemampuan membaca berkaitan erat dengan kemampuan memahami informasi publik. Rendahnya literasi membuat generasi muda sulit memahami isu-isu politik dan sosial dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan demokrasi. Untuk yang ketujuh, terganggunya proses pembelajaran di kelas. Guru harus mengalokasikan waktu lebih untuk membantu siswa yang tertinggal sehingga mengurangi kesempatan untuk menyelesaikan materi sesuai rencana. Hal ini dapat mempengaruhi proses pembelajaran siswa lain. Selanjutnya yaitu solusi. Yang pertama, pengenalan dan pemahaman gaya belajar diri sendiri. Siswa perlu dikenalkan dengan gaya belajar mereka, seperti visual, auditori, atau kinestetik, agar dapat menyelesaikan cara belajar yang paling efektif. Dengan memahami gaya belajarnya, siswa dapat memilih strategi yang sesuai. Misalnya, siswa visual dapat menggunakan gambar atau mind map, sementara siswa auditori bisa merekam dan mendengarkan kembali materi bacaan. Yang kedua, meningkatkan kesadaran dan motivasi diri untuk membaca.
Siswa perlu menyadari bahwa membaca adalah keterampilan penting, bukan sekedar kewajiban. Minat baca bisa ditumbuhkan dengan mengaitkan bacaan dengan hobi atau kehidupan nyata. Siswa juga dapat menetapkan target sederhana seperti membaca 1 halaman per hari agar terbiasa dan termotivasi melalui kemajuan kecil. Yang ketiga, penggunaan strategi belajar mandiri sesuai gaya belajar. Setelah mengenali gaya belajarnya, siswa dapat menggunakan strategi belajar mandiri yang sesuai. Misalnya, siswa auditori membaca sambil bersuara. Taufik Ismail lahir di Bukit Tinggi. Kinestetik membuat huruf dari bahan fisik. Dan visual membuat catatan bergambar. Strategi ini membuat proses membaca lebih menyenangkan dan mudah dipahami. Yang keempat, menciptakan rutinitas membaca di rumah. Siswa didorong untuk membentuk rutinitas membaca harian yang nyaman bagi mereka, seperti memilih tempat favorit, waktu tertentu, dan bahan bacaan yang disukai. Kebiasaan ini penting agar membaca menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari, bukan hanya kewajiban sekolah. Pada awalnya, guru dan orang tua dapat mendampingi, namun seiring waktu siswa diharapkan mampu mengatur waktu membaca secara mandiri. Yang kelima, kolaborasi dengan orang tua. Orang tua sebagai pendidik utama sangat berperan dalam meningkatkan kemampuan membaca anak. Sekolah dapat mengedukasi orang tua tentang literasi dan cara mendampingi belajar di rumah. Program Orang Tua Membaca menjadi wadah kolaborasi sekolah dan keluarga untuk menciptakan suasana belajar yang mendukung.